Jadi jawaban Allah terhadap pertanyaan Nabi Musa, so makhluk yang paling gebengeh li Allah, geuraikan li Allah beberapa sifat yang dampak makhluk yang sifatnya membuat makhluk itu sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama, takabbara kalbu, hati sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bak malamnya bertanyo lanjutkan kajian tasawuf bertanyo manteng dalam judul takabur atau sombong. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa dzukira anna Musa salawatullahi wa salamuhu alaihi najallaha ta'ala faqala ya Rabbi man abghadu khalqika ilaik. Qala ya Musa man takabbara qalbuhu wa khalidha lisanuhu wa da'ufa yaqinuhu wa bakhilat yaduhu. Disebutkan bahwa Nabi Musa salawatullah wassalamuhu alaih, salawat Allah dan salamnya atas beliau, bermunajah dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa nepegah haba, netemanyong ba Allah Ta'ala. Pertanyaan Nabi Musa, ya Rabbi, hai Tuhan lun, man abghadu khalqika ilaik. Siapa makhlukmu yang paling engkau benci, yang paling engkau marah kepadanya? Oh, makhluk yang paling gebengeh oleh Allah, katanya Nabi Musa. Qal, Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, man takabbara qalbuhu. Makhluk yang paling ku marahi, yang paling ku benci adalah orang yang sombong hatinya, takabur hatinya. Wa ghalidha lisanuhu, dan yang kasar tutur katanya. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya. Wa bakhilat yaduhu, dan pelit tangannya. Nah, jadi jawaban Allah terhadap pertanyaan Nabi Musa, so makhluk yang paling gebengeh li Allah, geuraikan li Allah beberapa sifat yang dampak makhluk yang sifatnya membuat makhluk itu sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama, takabbara kalbu, hati sombong. Siapa menteng yang memiliki sifat sombong dalam hatinya, maka dia adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah. Maka wajar dalam hadis yang kali dah baca malamnya, nepegah li Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Anta meng surga. Urang yang dalam hati gopnya na ube biji sawi daripada kibrin, kesombongan. Nah, maka
Hati-hati yang pertama, bagaimana tak kelola hati gedanyo supaya dalam hati baik itu rasa sombong. Karena akan membuat gedanyo cukup gebengeh li Allah. Ciri yang kedua, ghalidha lisanuhu, lisannya. Apa arti lisannya? Tutur kata. Bahasa koknya netek begahaba gasa. Urang yang gasa bahasa ketek begahaba, nyo begahaba kru temuna yang ikutnya hanya bahasa lembut-lembut. Nyan adalah ciri fisik yang ada pada orang yang dibenci, yang sangat dibenci oleh Allah. Maka selain tak kelola hati bekna sifat sombong, kelola juga lidah wadah pegahaba. Gimana cara? Haba katanya berlemah lembut. Hana perle keruh-keruh, hana perle kasa-kasa tak lene, hana perle temuna-temuna. Hana perle berbicaralah dengan lembut. Termasuk dalam berdakwah hana perle temuna. Karena Rasulullah yang menjadi contoh katanya, hana tom ketemuna termasuk dalam dakwah, hana gasa Rasulullah termasuk dalam dakwah. Maka Allah nepegah dengan sebab Rasulullah hana gasanya ke, Rasulullah tertarik urang lain nganggapnya. Hana iplung urang lain. Nepegah oleh Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah, sebab rahmat Allah kepada Rasulullah, engkau hai Muhammad lintalahum kepada Allah, berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi Rasulullahnya sifat gopnya linta, len sifat lembut, lemah lembut. Lembut dalam berkelakuan, lembut dalam perkataan. Nepegah oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalb, seandainya kata hai Muhammad kasar, keruh hati, ya, kasar, lam faddu min haulik. Sungguh mereka, maksudnya para sahabat ke, dan urung-urung lain, faddu akan diplung ke begah min haulik dari sekelilingmu. Jadi monyo gedanyo gasa, keruh hati, urangui itu gasa, ono nyan tuto itu gasa, nyan urung hana galak ke gedanyo ke begah. Nah, kalau kita berdakwah dengan cara kasar pun berarti urung han galak, han tertarik urung ke gedanyo. Arti han tertarik, monyo han tertarik han atau urung. Dikala urung han atau ngendanyo, kita tidak bisa menyampaikan kebenaran. Karena yang penting sekali buat orang dekat dengan kita. Tertarik urung ke gedanyo, buta urung. Monyo urung to, dia tersampaikan kebenaran. Monyo urung ji, oh gimana tersampaikan? Pantajak kena dan nak pegah danyo dapat ji salah, tu dan perbaiki. Pantajak kena kai plung. Ikalan mandang danyo mina haju wae tu nan kunyan. Yang ketuna ada tu. Kai plung aju. Nah, maka harus kita jaga. Nah, jangan kasar katanya. Terutama di sini ghalidha lisanuhu. Lisan tu bek kasar. Monyo kasar lisan nyan tanyo kana ciri bag danyo adalah orang yang sangat dimarah oleh Allah. Yang selanjutnya ciri urung yang sangat gebengeh oleh Allah, lam dha'ufa yaqinuhu. Lemah keyakinannya. Lemah keyakinannya. Jadi kurang yakin ke Allah. Kurang yakin ke Allah hangsa. Menyata kepegah oleh Allah tentang lagi nyo lagi kon ni. Contoh, lagi gedanyo wate tamita rezeki, sansang ada demo piyoh minta rezeki danyo. Sansang munyo siuro hana ada kerja duk delaju. Nyan menunjukkan hana yakin ke Allah danyo. Padahal Allah kagak pegah bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata-lata di permukaan bumi, termasuk udanyo yang melatanya. Artinya yang udep ikut iwatu bumonyo. Illa 'alallah, kecuali di atas Allah. Yang munyo kamu hidayah bunahu alanya mudirrah. Artinya tanggungan Allah. Mudirrah faedah ji. Gejamin le Allah makna ji. Rizqahu, rizki. Jadi asai kau dep gepuha habah ke nurung jamun gebi rezeki. Asai kau dep gepuha habah gebi rezeki. Muna tu urang yang tansang hana gebi rezeki le Allah kanya munyo hana bekerja.
Sehingga hana tuduh kat gereja. Sama dia hana mengjak. Apakah hana mengjak sama dia halah sibuk hal lewitnya. Tulat hat lungwa wak gereja. Umur tajid hana mengjak. Tahu ham mengjak kau nyan tetap gaduh pak gereja. Mui rumah ham mengdu jangankan lain dah berah. Gaduh pak gereja. Nyan da'ufa yakinuhu. Lemah yakin ke Allah. Nyan juga ciri orang makhluk yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian ciri yang terakhir dalam jawaban Allah terhadap pertanyaan Nabi Musa, bakhilat yaduhu, bakhil tangannya. Bakhil tangannya. Makna bakhil tangannya, krit, urung krit. Gepegah li Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ala unukik. Jangan engkau jadikan tanganmu maghlulatan, terbelenggu. Ya, ala unukik di atas lehermu. Nyan urang nyoka jika jero gono kau payah hadap lah. Nyok gono jika jero tak payah hadap lah. Kok sakit. Jadi kepegah Allah baik lagi nyan katanya. Baik jut kurung muikat jero atuh ko. Nyan adalah kinayah. Kata sindiran dari Allah kepada orang pelit. Seolah-olah Allah nekun baik krit hat. Nyokun tanya baik krit juwit panah. Ya. Baik krit dah. Jadi monyo krit bak katanya. Jangankan kudro de krit nyan kana juga ciri fisik bak katanya bahwa katanya adalah orang yang abghadu, yang sangat gebengeh. Nyo pakai abghad. Gekun li Nabi Musa. Pertanyaan Nabi Musa abghadu, isim ala tafdil. Kon bengeh hontong, berat hat gebengeh. Yang berat hat gebengeh li Allah. Maka pet boh cirinya. Hati bek dekabo, bek sombong, lidah bek kasar, bahasa ditutu kata bek kasar, keyakinan bek lemah terhadap Allah, beyakin depu yang kagejamin li Allah, beyakin depu yang kagepegah li Allah, olehnya jaro bek krit, begalak musudukah. Yan insyaallah katanya handruh dalam urung gebengeh li Allah. Menyona sabah mendang ka gemeh Allah. Ulang musapat mendum. Sombong pina bagdanyo. Sebab nya urang sombong dedap kesah de begahaba, nya urang ngatin, ya kan? Dedap angku. Haba-haba la jumuri nya urang sombong, tentang hanayu urang ngatin. Ya. Ban ka lagi nya urang sombong biasa juga hanayak urang yakin ke Allah, ganggap drog lebih hebat. Ganggap nya rezekinya yang gebitasi karena usaha ro, karena keringat ro, kan karena Allah bi. Nya karena ada roh payah tak ke kurung lain. Kam nya problem ida ke long juk le ko. Ya, kah kan terjana ti tamang long. Kami dah nak ke long kah problem. Nya musapat aju nya menyo kana. Kok bahaya. Pan ka musapat aju, jadilah katanya orang yang sangat dibenci oleh Allah. Hati-hati para jemaah. Buang sifat-sifat itu dari diri kita supaya jangan menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Ya. Wa qala Urwatu bin Zubair. Urwah bin Zubair berkata, At-tawadu'u ahadu masaidi syarf. Tawadu, merendah diri, adalah salah satu dari sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mulia. Sifat mulia, sifat terpujinya le. Cuma katanya nyo tengah tabut kan sifat tercela mendum. Sifat mulia, sifat terpuji le. Salah sabah je tawadu. Wa kullu dhi ni'matin mahsudun 'alaiha illa tawadu. Semua orang yang menerima nikmat, dinikmatin yang memiliki nikmat, memiliki arti gubi nikmat ya Allah, menerima nikmat apa artinya? Tip mandum urung yang menerima nikmat mahsudun 'alaiha, pasti didengki terhadapnya. Yan bet ni beki rono hotena nikmat rono hana urung bengeh ke rono. Dan pegak rumah raya rono yang ketika na urung kun. Ya, tu bang pun pegak rumah raya. Lewe hidup ku BKM mutuji ka raya rumah, yang peng mutuji di cok. Sebenarnya. Tika na lagi nyan. Tika na urung kun ni nyan. Dumpu na urung kun na sahanju ingin sagai na nyo tunang, pasti na urung asut. Ya. Illa tawadu, kecuali tawadu.
Artinya tawadhu itu juga nikmat menurut Urwah bin Zubair. Tapi nikmat yang berupa tawadhu yang gebili Allah pada gedanya, hana urang yang hasud punya. Menyodron je urang tawadhu, urang merendah diri, ho yang neja adron merasa adron paling rendah, hana urang hasud geron. Sajaklah urang langkawa urang jarang merasa tanya paling bangai, jarang kok. Nah tak lu dah pegah bae tanya, tak dengar mentang tak kau pegah. Sajak dalam kawan urang kaya merasa tanya paling gasin. Sajak saja kawan urang tega merasa tanya paling lemah. Sajak lang kawan urang ibadah merasa tanya paling kurang ibadah. Urangnya dega-dega dah ibadah. Sajak lang kawan urang pubut maksud merasa tanya yang paling leu maksud. Awak nyan baruhnya ni pubut idrak ku tak hek tak leu ka pubut maksud. Nyan hana urang yang hasud ku kedanya punya lagi nyan. Ya. Jadi ubena nikmat yang lain mandum ibengeh kau. Tapi nikmat yang berupa sifat tawadhu tidak ada orang yang hasud terhadapnya. Kata Urwah bin Zubair. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebahagian ahli hikmah. Samaratul qanaati rahatu wa samaratut tawadhu'i al mahabbatu. Sebahagian ahli hikmah nepegah samarah boh daripada qanaah. Hasil daripada qanaah adalah rahah. Rahahnya istirahat, senang. Jadi orang maunya bersifat qanaah, yaitu merasa cukup. Nyan orang nyan tenang, mentemung piuhe. Nyan merasa cukup, mentemung piuhe nih. Mentemung istirahat. Rahahnya istirahat, mentemung istirahat. Tapi munyo merasa hanasib, mentemung istirahat lagi ada pegah urang kerja mono. Hansib long kerja long, hanam mentemung istirahat nya. Gupiuh poh 2 malam, mulai poh 5 bunga, pajam mentemung istirahat. Ya, hanam mentemung istirahat karena hansib, tapi munyo merasa sib, mentemung istirahat. Asai kam mentemung tanya tiru-ro tertori be nang kasih. Mentemung istirahat, pa tertori be hana trip ada kerja mutu. Hai menurut jarang tu. Kasih aku lagi wong istirahat gerong ngan mi demung maeng demung pernon mi nyan monyo qanaah. Wa samaratu tawadhu, sedangkan samarah buah hasil daripada sikap tawadhu adalah al mahabbah, yaitu kecintaan. Jadi nyan lagi saknya di mana ji? Artinya orang yang bersifat tawadhu dia dicintai oleh orang lain. Ya, punya orang yang bersifat qanaah merumpok istirahat, merumpok biuhe, orang yang bersifat tawadhu dicintai oleh orang. Dumso cinta ke orang yang tawadhu. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh beliau Rasulullah bersabda, "Man labisa saufa wan ta'alla makhsufa wa rakaba himarahu wa halaba syatahu wa akala ma'a iyalihi wa jalasal masakina faqad mahallahu ta'ala anhul kibar." Ya. Nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memakai sauf. Saufnya nan benung untuk pegat bajai. Saufnya benung wall. Zaman yuh masa Rasulullah, masa sahabat dan para tabi'in, baju yang terbuat dari benang wol itu identik dengan orang miskin. Urang gasin yang pakai bajunya. Karena nilai bajanya murah nilai benungnya. Mungkin jino mahai hom, nyo turah jamu nilai. Tidaknya hana mecih soft udah punya jino. Baik tabuh soft tapi kadang soft kamu hanya arti jih baju yang murah. So yang buhe pakai baju murah. Urajih baju murah soft. Urajih na sebahagian sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah Madinah, gasing-gasing dah nampak tinggal geduk dalam masjid, tinggal dalam masjid. Pakai pakaian terbuat dari bulu domba, wol soft nanji. Sehingga kemudian
berubahlah kata itu menjadi tasawuf. Nah, maka tasawufnya identik dengan perilaku gasin, perilaku yang merendahkan diri. Nah, jadi ini bukan Rasulullah so yang pakai baju sauf dan berani memakai sandal yang bukan disambung, ada buat di sini, yang mengikat, pilok walu kaputu, taikat litanya ngan talo, tak pakai lom. Warakabah himarahu dan mengendarai himarnya. Ijit himar kepada Rasulullah karena himar adalah kendaraan termurah zaman dulu. Behe pakai himar. Monya urang pakai unta, nyan kaya baju kendaraan unta. Monya urang pakai kuda, kaya. Tapi monya urang pakai himar, kelide, nyan murah dah. Urang behe, himar kepada. Wahaliba syatahu. Nah, dan memerah susunya, puting susu kambingnya. Geprah gerog, hana geyuba urang lain. Artinya mengerjakan sendiri perbuatan yang bisa dikerjakan. Wa akala ma'a iyalihi dan makan ia beserta keluarganya dan duduk ia bersama orang-orang miskin. Faqad mahallahu ta'ala anhul kibr. Maka sungguh Allah hapus jauh daripadanya sifat sombong. Nah, jadi para jamaah dalam hadisnya Rasulullah memberikan beberapa tips kepada kitanya untuk menjauhkan diri dari sifat sombong. Karena sifat sombong berbahaya katanya. Salah satu sifat yang membuat Allah sangat marah katanya. Kibanjara ada puji ohdro daripada sifatnya. Karena pasti kita akan diserang dengan sifat tersebut. Kibanjara ada puji ohdro. Cara puji ohdro, tips dari Rasulullah, berani memakai pakaian yang murah. Nah, baje muhai tapi iron. Walaupun hana gelarang pakai baju mahal, kesukai, tapi harus berani dan nyo tak pakai baju murah sih. Nah, nekalan ron, wate kamerihi sombong bacut, yang pakai baju murah. Wate gadoh hana sombong, yang silahkan pakai baju mahal cuma. Nah, masalah, tak hana sombong. Tapi wate kameri sombong bacut, pakai baju yang murah. Bila perlu yang agak bekah-bekah bacut, yang menggetah-getah bacut, yang nanu jauh le kagenong getah, yang pakai. Yan, bijak nak kawan ramai. Yang gadah sombong, munyo lagi nyan. Tiban dan nak preman rod, dan nak bubuh rod, dan nak sombong rod tu, dan nyohi tamu kelutung enggak? Tiban. Hah? Himar mana? Himar mana munyo surah kita nyohi no kon honda kap tu jo plo horo je jamun. Moto kijang lagi terlalu, yang lagi nyan. Hai kon bumucih lagi nyan mang naji artinya munyo diderita munyo gedanyo diserang oleh sombong berani lagi nyan untuk pegadah sombong yang kengenyan ngenjara sombong artinya munyo mandum da kalon hana da pegali sombong kita harus berani melakukan hal-hal yang hina di dalam pandangan masyarakat kon hina bacara lanjut hina dalam pandangan masyarakat berani itu lagi nyan da bubut nyan ngenyan kada sombong. Nah, Imam Al-Ghazali roje kena kejadian koknya Imam Syi itu rajina raja Imam di kampung tu kata. Nah, jadi wate semayang jamaah geda Imam punya. Adik gopnya bernama Ahmad. Cerita wate ikut Imam Al-Ghazali ke Imam geparu. Baru fi'at ikut kagak baru ananya deh. Kan kaheboh lah masjid itu surah tanya. Adik iparu ikut abang imum. Yang pasti na sesuatu abang. Artinya menurut adik abangnya hana bereh je imum. Padahal Imam Al-Ghazali ulama besar ka wadanya, fuqaha besar punya. Sehingga haba-haba tu. Sehingga Imam Al-Ghazali pun kan menerima le bacu. Puya pumalero ko je him tu turah tanya kan. Keputo debat dia tanya, "Kije tanya ka paru dia ikut tu." Bukan ya dia. Dengar long sembayang tanya long kalon hati dron mudarah. Jadi dia kalon hati Imam Al-Ghazali mudarah. Yang kinayah ni. Artinya ada satu sifat yang tidak baik dalam hati Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adanya kalau menjadi ulama sufi, fuqaha kau yang pentingnya. Ulama raya di bidang fikih. Nah kesombongan macam merasa diri lebih hebat, lebih malim daripada orang lain. Dia ke kalon ya adik kau nyan. Rupanya adik kau nyan sufi.
Dia kalon nanti. Maka long baru pandai sah long kemayang likut ron-ron munajih na darah lebati ni. Kagak baru. Jadi kan katur kagum-kagum imam hebat ilmunya. Nya, ana lom ilung nya bat ada nyonya, nya lung belum beh lung kan. Ana lom ilung ilmu lengnya. Kita nyong tu adik. Buat amar noi kata. Kemudian hai deh pathai. Pathai nan natiro urung tuha but ke cumucop minan. Yang kebagonya lo mengurai. Irane menyana perlen aja mau nyana mengurai. Jadi tertarik Imam Al-Ghazali karena koknya golem memiliki ilmu yang lainnya. Tengah gejak tu. Bang gejak sedot memang na urung cumucop minan. Di pasai katuha. Gejak kalon. Disampaikan maksudnya yaitu untuk yang mengurai. Pegah le urungnya, jut mengurai. Cuman pajan dah mulai ibut ke Imam Ghazali. Hai pula mafikah kan but. Panena but kun. Ya. Ubut. Ye pat gol ka tha ku do. Tingah me jruh turah tanyo me cangkoi tron langkot pukleh ko ta. Kah ke Imam Ghazali. Kumate tingah ku me cangkoi ku me jruh ka. Gene tron langkot. Patai ke tron langkot ke sila. Baju kebesaran. Baju kebesaran seorang ulama besar katanya. Kesilak baje bek kudo, gekun ne kure, bek silak baje tron ju baje katanya. Tron ju Imam Al-Ghazali. Dengan itu, kau dengan buat kita rupanya. Rupanya tasawuf hanya buat kita mentong. Kita nyonongi kotre pada buat tasawuf tapi yang tombong tidak mentong tombong. Yang ria tidak mentong ria. Hau bah sebab hana praktek, payah praktek lima tasawuf. Dengan praktek yang demikian mendidik Imam Al-Ghazali menghilangkan darah yang terlihat sama adiknya tadi, yaitu menghilangkan kesombongan. Ikalan ni gop ulama besar dengko Imam Ji dengar ke boleh go ton hita ina. Gadah male ke? Bak gadah male, bak getun male nyan maksudji. Bak getun male sehingga hanali sombong. Sombong ro, hina ti lagi gop. Gadah sombong. Jadi nyan dengan caranya katanya dapu gadah sombong. Punya tajud but yang terlihat hina di mata masyarakat. Menurut gagatu Rasulullah napa di pohino tanya silahkan ta cari apapun negenya nyan insyaallah Allah geberah mahallahu anhul kibr. Gepegadah sifat sombong di Allah dalam hati kita katanya. Nah. Kemudian Dzukira disebutkan anna Mihlab bin Abi Safrah, bahwa seseorang yang bernama Mihlab bin Abi Safrah karena sahibu Jaisyil Hijaz. Beliau Mihlab itu adalah panglima tentara Hijaz. Jadi Hijaznya satu kawasan Arab. Jadi Arab Saudi nyan Hijaz. Panglima tentara watenya nangguh Mihlab bin Abi Safrah. Famarra ala Matraf bin Abdullah bin Syashukhair. Maka Mihlabnya berlalu ya, artinya melewati seseorang yang bernama Mitraf bin Abdullah bin Syukhair. Lewat. Gejak bak amat Mitraf. Wa huwa yatabakhtaru fi hilatil khiz. Di saat Mihlabnya berjalan melewati Mitraf, dia berbangga-bangga, artinya cara berjalan gopnya berbangga-bangga dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Karena panglima. Bangga gitu bajai hebat, bajai mahai menurut tanya jina. Di kala itu faqala lahu Mitraf. Mitraf meno gekun bak panglimanya bak Mihlab. Ya Abdullah, hadhihi masyiyatun yabghadahallahu wa rasuluh. Hai hamba Allah, anda gehoinan. Anda agak kun panglima, anda agak kun Mihlab gekun. Hai hamba Allah, nyo model ja yang lagi nyo model ja yang sangat gebengeh oleh Allah dan Rasul. Hadhihi masyiyatun, ini adalah model perjalanan, model cara berjalan yang membenci akannya oleh Allah dan Rasul. Ana galak ga Allah dengan nyan jaraja.
Faqala Mihlab. Wate gedengar na urang tegur lagi nyan le Mihlab. Gekun. Ama ta'rifuni. Hai punya pegah hanan turilong. Hai panglima. Warai udah. Hanan turilong. Qala. Gekun le mitra. Bala. Oh hanan long turi. A'rifuka. Bahkan long turi tak kata. Awaluka nutfatun midharatun. Kahawai rojeh kan cuma semani-mani yang jorok. Wa akhiruka jifatun kudratun. Sedangkan akhirmu nanti adalah bangkai yang busuk. Tahmilu fima baina dzalika. Unturah. Kino kang kajak-ajak kang kame kotoran kah? Ho yang jak me tapi. Ya, nyan kun mitra. Tegukun puhanan durilong, puhanan duri ko gua duri ko. Urojeh kah nyan imani yang kudo. Tuman juk gebangke yang hem. Jino tukang me kotoran kah? Puhanan duri. Cuma cara pegah haji lembut kalau kata kalau kita yang pegah. Ya. Maka watenya fatarakal mihlabu masyiatahu tilka. Maka Mihlab panglima pasukan hijab tadi meninggalkan cara berjalannya yang demikian. Han merangkajan hanali gejak dalam keadaan bangga, dalam keadaan sombong. Hanali. Ya. Tiga getegur juk ku ubat. Tanya mupluh go kai tegur hanjuk ubat. Ya. Nyan menyolek nyan tho salah. Ya yang gitu. Urang awai sombong tapi tiga urang tegur langsung gadah sombong. Kijut nanyo nyino hana gadoh-gadoh dum tegur. Nyan mandua salah. Moyo katakalon dan kajian dah tahu. Urang yang hana gadoh nyan penyakit nyan salah, urang tegur salah. Tupegah lang kita menyo. Pakon menyo jino ate tegur danyo bu gure bu ulama bu dengku. Ho yang pegah nasihat danyo han merasuk dalam hati, tidak bisa merubah kita. Kenapa? Kenapa zaman dulu seorang ulama di saat menasehati seseorang langsung diterima dan dapat merubah orang? Nyo ada pada akhlak orang yang menasehati. Bakamo tukang puput urung dron rupanya. Jamun urung jamun ulama-ulama jamun ikhlas betul-betul yo teh berhaba. Betul-betul ikhlas, tidak mengharap dunia. Sedangkan kamu jino urung puput dron mungkin keikhlasan ka guru. Maka ada mutun da begah dan nasihat han pandai geron yang kon salah dron mata-mata long salah. Kamu salah rupanya. Kon salah urung dron mata-mata. Pakon but tasawuf sabina tapi hanam tasawuf maju di urungnya. Pakon rupanya kon murid mentang salah gure-gure ha. Salah. Mungkin gure-gure juga salah jino. Han sama ngan gure jamun. Mudah-mudahan dalam lekeh Allah tanya dah hantam matat baru-barunya mentang maju. Qala ba'dul hukamak iftakharal abdu mu'minu bi rabbih wa izzihi wa azzahu bi dinihi waftakaral munafiqu bi hasabihi wa azzahu bi malihi. Wa izzuhu menurut baca apa izzahu. Nepegah le sebahagian ahli hikmah. Iftakaral abdul mu'minu. Ya, berbangga-bangga seorang hamba yang beriman bi rabbihi dengan sebab Tuhannya. Wa izzuhu bidinihi dan kemuliaannya orang yang beriman. Iftikharul abdil mu'mini, kebanggaan seorang hamba yang beriman bi rabbihi dengan sebab Rabbnya. Wa izzuhu bidinihi dan kemuliaan seorang hamba yang beriman bidinihi sebab agamanya. Wa iftikharul munafiku dan kebanggaan seorang munafik bihasabihi dengan sebab keturunannya, bangsanya. Wa izzuhu bimalihi dan kemuliaannya seorang yang munafik dengan sebab hartanya. Jadi urang meiman na kebanggaan tikon hana. Na ti kebanggaan, merasa hebat. Na ti tapi merasa hebat kon dengan sebab lain, dengan sebab Allah. Merasa bangga ke sebab kopnya na Allah. Awalain hana Allah ya wa gafi hana duha hana Allah ya wanya.
Urang iman danyo bangga deh, danyo bertuhankan Allah. Harus bangga danyo menjadi hamba Allah. Harus bangga danyo bertuhankan Allah. Baik mana itu? Harus bangga. Jadi urang iman bangga gitu. Dan gedanyo mulia, urang iman mulia bidinihi dengan sebab agama. Danyo harus merasa mulia dengan Islam. Al-Islamu ya'lu. Wala yu'la alih. Islamnya tinggi, tinggi dah Islamnya. Wala yu'la alih. Dan hana yang lebih tinggi dia tu Islam. Agama lain hana yang lebih tinggi. Jadi gedanyo harus merasa mulia, merasa terhormat menjadi pemeluk Islam. Baik minder tu je ke orang Islam ni. Saya tak jalan kawan ni tanya ku agama kah? Agama Islam. Kan tak jawab Kristen. Merasa minder tanya anak bangga. Hana cocok je pemeluk Islam. Merasa bangga ditanya dengan agama. Merasa hebat ditanya mulia dengan agama. Nyan hamba iman dengan ya an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah nan ibni Umar ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah nekun, idza raaitumul mutawaddiin fatawaddau lahum. Apabila kalian melihat orang-orang yang bersikap tawadhu, maka bersikap tawadhulah kalian dengannya. Sesama Islam tanya tawadhu, karena orang Islam tawadhu. Gapnya tawadhu, itanya boleh baik tawadhu lah monggonya. Wa idza raaitumul mutakabbirin, tetapi apabila kalian melihat orang-orang yang sombong, awaknya sombong dengan agama yang nyan fatakabbaru alaihim, maka bersikap sombonglah kalian terhadap mereka itu. Nah, jadi sombong dan yang awak agama lain. Hebat roku agama Islam, bertuhankan Allah. Pu lagi awak kahnya awak semua mate mui pegah habat dan jud. Berlagi nyan lah dalam pikiran tu. Bu sombong majud. Agamanya hana mujelah pi. Boleh nyan. Munyongan awak karena awaknya sombong, merasa hebat agama roy. Itanya pun harus merasa lebih hebat. Nyan kun Rasulullah munyong merumpok ngurung sombong, itanya pi lebih sombong pada Rasulullah. Nah, maka pun sombong, munyong sombong ron lu lebih sombong ron. Kun Rasulullah. Nyan. Jih di baju tahonya. Man bahasa lain kan? Nya muradif lah, fai muradifnya. La fai lu tapi makna tabo. Bong jih pi, chat la nghe katanya kan. Baju jalu tuh kepai jihnya. No manteng kajian kitanya malamnya. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.